Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, saya boleh mencoba. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini siapa yang tidak berangkat ke sekolah? Halo dia. Siapa? Dengan kenapa? Sakit. Sakit ya? Oke, kita doakan semoga besok segera sembuh ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum mengawali materi, kita melakukan ice breaking dulu ya. Sudah siap? Oke, kita akan ke fokus. Sudah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Ke fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui mengamati media papan bagian tumbuhan, nanti diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui mengamati gambar tumbuhan, anak-anak diharapkan mampu menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu melakukan presentasi hasil pekerjaan dengan terampil. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, nanti anak-anak diharapkan mampu menunjukkan sikap bernalar kritis dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, anak-anak diharapkan mampu membuktikan sikap bergotong royong dengan tepat. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Bapak punya sebuah gambar nih. Kalian tahu tidak itu gambar apa? Gambar apa namanya? Ya, betul. Nah, kira-kira bagian apa sih dari tumbuhan tersebut yang bisa kita konsumsi? Apa? Buahnya, betul. Siapa di sini yang suka makan buah mangga? Oke, banyak ya. Buah mangga itu rasanya apa sih? Agak asam-asam, betul. Baik, selanjutnya Bapak punya sebuah gambar lagi. Kira-kira ini gambar makanan apa ya? Gudeg, betul. Gudeg itu makanan tradisional dari daerah mana? Jakarta dan Jawa Tengah, betul. Nah, kira-kira bagian tumbuhan mana yang menjadi bahan utama untuk membuat gudeg? Apa kira-kira? Apakah akarnya, apa daunnya? Bunga. Yakin? Gudeg itu apa kira-kira yang dimakan? Buah, betul. Buah apa? Nangkamu. Udah, bahasa Jawanya apa? Gori, betul, pintar. Baik, kemudian Bapak punya gambar lagi nih. Ini kira-kira masakan apa namanya? Kangkung. Itu sayurannya, namanya masakannya apa? Tumis kangkung, betul. Nah, kalau tumis kangkung ini bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk membuat masakannya apa? Daun dan batang, betul. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Nah, lagu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah mana? Tahu? Jawa Tengah, betul. Ada yang pernah menyanyikan? Oke, banyak ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan. Anak-anak silakan boleh berdiri ya. Sambil tepuk tangan boleh.
Silakan boleh duduk kembali. Baik, setelah ini anak-anak akan mengamati sebuah video. Nah, nanti silakan amati ya. Halo adik-adik, Sudah? coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat mudah untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik, tadi kalian sudah mengamati sebuah video tentang apa? Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Tuh, sekarang Bapak mau tanya nih, apakah tumbuhan itu termasuk makhluk hidup? Kenapa? Bisa tumbuh, terus apa lagi? Ya, betul. Baik, jadi seperti manusia dan hewan, tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup. Nah, mereka tumbuhan itu juga punya anggota-anggota tubuh. Kalau manusia punya apa ini namanya? Kepala, ini tangan, ini kaki. Nah, tumbuhan juga sama, punya anggota tubuh yang lain. Ada apa aja bagian tubuh tumbuhan tadi? Batang, daun, buah, dan bunga, betul. Kemudian kira-kira kenapa ya tumbuhan itu tetap bisa berdiri dengan kokoh meskipun terkena angin atau kita panjat? Kira-kira kenapa? Karena memiliki akar. Ya, betul. Akar itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Menyerap nutrisi dari dalam tanah dan juga apa? Fungsi akar yang lain agar bisa tetap berdiri dengan kokoh. Menopang atau menyokong, betul. Jadi akar itu sebagai penyokong tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Kemudian tadi ada jenis-jenis akar, ada dua, apa saja? Akar serabut. Oke, betul. Akar tunggang dan akar serabut. Kemudian Bapak punya sebuah tumbuhan nih. Kira-kira ini tumbuhan apa namanya? Kangkung, betul. Nah, ini apa namanya? Akar. Ini? Akar. Ini? Daun, betul. Nah, tadi kan ada akar, batang, dan daun. Kira-kira yang nggak ada di sini apa bagian tumbuhannya? Ada buah, baik, betul. Tadi kan tumbuhannya cuma ada akar, batang, dan daun. Nah, oleh karena itu Bapak punya sebuah media namanya papan bagian tubuh tumbuhan atau disingkat padi tumbuh. Nanti kita akan belajar tentang ini sama-sama. Ini tadi apa namanya? Akar. Betul. Ini? Ini? Buah. Betul. Ini? Ini apa namanya? Bunga. Ini? Daun. Oke, betul. Nanti kita akan belajar dengan media ini. Baik, sekarang Bapak punya dua soal. Yang pertama, ketika tumbuhan dicabut dari tanah, maka lama-kelamaan akan layu seperti ini. Nah, kira-kira kenapa bisa layu? Oke, nanti kita akan berdiskusi
secara kelompok ya. Kemudian soal yang kedua, apakah tumbuhan itu juga butuh makanan? Jika iya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Nah, nanti dua soal ini akan kita bahas dengan kerja kelompok. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Baik, setelah ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, nanti Bapak akan membagi kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompoknya itu nama kelompoknya bagian-bagian tumbuhan. Jadi nanti ada kelompok akar, ada kelompok batang, ada kelompok daun, ada kelompok bunga, dan ada kelompok buah. Setiap kelompok berisi sekitar 4 orang ya nanti. Kalau ada yang tidak berangkat berarti nanti ada yang 3 orang. Kemudian nanti silakan anak-anak mendiskusikan soal-soal yang ada di LKPD. Jadi nanti dikerjakan di LKPD. Nanti Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Kemudian nanti silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit ya. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya. Dengarkan baik-baik ya. Kelompok 1 ada Aludia, Reksa, Jesselyn, Wabdik, sama Joska. Coba angkat tangan kelompok 1. Oke, tadi Aludia tidak berangkat ya. Jadi 4 orang. Baik. Nanti kelompok 1 duduk di sini ya. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Fabian, ada Deo, ada Fani, dan ada Kenan. Kelompok 2 coba angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Nanti kelompok 2 namanya kelompok batang. Nanti duduk di sini. Kalau kelompok 1 tadi namanya kelompok akar, duduk di sini ya. Kemudian kelompok 3 ada Kinanti, ada Mutiara, ada Rafa, dan ada Viore. Itu nanti kelompok daun. Coba angkat tangan kelompok 3. Baik, nanti duduknya di sini ya. Di sini kelompok 3. Kemudian kelompok 4 ada Agni, ada Clara, ada Nares, dan ada Abigail. Coba tunjuk tangan kelompok 4. Baik, tadi Clara tidak masuk ya? Oke, berarti 3 orang. Namanya kelompok bunga. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 5 ada Helena, ada Arman, ada Pascal, dan ada Angel. Coba tunjuk tangan kelompok 5. Oke, kelompok 5 namanya kelompok bunga. Oke, jadi nanti di sini kelompok tunjuknya kelompok 1 di sini, kelompok 2 batang di sini, kelompok 3 daun di sini, kelompok 4 bunga di sini, dan yang terakhir kelompok 5 nanti di sini ya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, sekarang boleh duduk di tempat di kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1 mana kelompok 1? Apakah sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Baik, jadi Bapak akan membagikan bahan ajar LKPD dan ini ada kertas. Setiap kelompok nanti mendapatkan 1 kertas ini, kemudian nanti ditempel di sini saat presentasi. Baik, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah? Baik, sekarang boleh dikerjakan dalam waktu 20 menit ya. Jadi waktunya sudah habis ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan mulai dari
kelompok bunga. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian sudah dapat kertas yang kotak itu kan? Nah, nanti ditempelkan di sini. Kelompok akar atau bunga itu yang mana sih? Ditempel di sini. Ya nanti dipresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Oke, kelompok bunga boleh masuk ke depan. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, silakan kelompok lain memperhatikan kelompok yang presentasi. Bacaan kami. Fungsi bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Penjelasan bunga yang telah mengalami pembentukan akan tumbuh menjadi buah dan biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sekarang yang soal analisisnya. Jika tumbuhan berasal dari tanah, maka lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan layu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu? Karena akar pada tumbuhan kekurangan nutrisi. Penyebabnya karena tumbuhan tidak dapat menyerap nutrisi. Menurut kalian, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Jika iya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Iya, dengan melakukan fotosintesis pada daun. Baik, kita kasih tepuk tangan buat kelompok bunga. Baik, tadi fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan, betul. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok akar. Akar yang mana? Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga memiliki fungsi untuk memasukkan kebutuhan tanam. Soal analisisnya, jawabannya apa? Jika tumbuhan tidak dari tanah, maka lama-lama tumbuhan tersebut akan layu. Maka hal tersebut tidak terjadi. Maka yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu. Yang menyebabkan menjadi yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu adalah yang diserap tumbuhan tersebut. Oke, jadi tadi kelompok akar tadi fungsinya buat apa akar? Untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah, betul. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok akar. Oke, selanjutnya kelompok buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah beraneka rasa, bentuk, rasa, dan warnanya. Ada buah yang berbentuk bulat seperti buah apel, buah naga, buah jeruk, dan buah rambutan. Selanjutnya yang soal analisis. Tumbuhan dicabut dari tanah, maka lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan layu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu? Karena tidak lagi menyerap nutrisi dan mineral. Oke, karena tidak lagi menyerap nutrisi dan mineral. Selanjutnya, Menurut kalian,
tumbuhan dapat makanan dari hasil fotosintesis. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat. Baik, tadi kelompok buah, fungsi buah itu apa? Melindungi biji dan tempat menyimpan cadangan makanan. Pintar. Oke, sekarang kelompok selanjutnya yaitu kelompok daun. Oke. Selain itu daun berfungsi untuk alat pernafasan. Jadi daun adalah tempat foto. Daun adalah tempat apa tadi? Fotosintesis. Kalau yang soal analisisnya, diskusinya gimana? Jika tumbuhan dicabut dari tanah, maka lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan layu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu? Karena beberapa nutrisi. Jadi jika pohon dicabut, maka tidak bisa mendapatkan nutrisi. Kemudian, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Jika iya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Ya, daun bisa mendapatkan makanan melalui fotosintesis. Baik, kita kasih tepuk tangan buat kelompok daun. Sekarang kelompok terakhir, kelompok batang. Silakan masuk ke depan. Berkembang bentuknya daun, bunga, buah, dan juga berfungsi sebagai mineral dari akar. Oke, sekarang soal analisisnya. Jika tumbuhan dicabut dari tanah, maka lama-lamaan tumbuhan tersebut akan layu. Hal tersebut bisa terjadi karena kekurangan nutrisi dan air. Selanjutnya nomor 2. Menurut kalian, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Jika iya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Ya, tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Baik, kita kasih tepuk tangan buat kelompok batang. Baik, kita mau diam. Aku diam mendengarkan. Baik, tadi kalian sudah membahas mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kita bahas dari awal ya. Fungsi akar tadi apa? Menyerap nutrisi dari dalam tanah, betul. Kemudian fungsi batang apa? Menyalurkan nutrisi dari akar ke daun, betul. Kemudian fungsi daun apa tadi? Tempat fotosintesis, betul. Kemudian fungsi bunga apa tadi? Alat. Oke, betul, alat perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir fungsi buah apa? Untuk Melindungi biji dan menyimpan. Oke, betul, menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ini, ketika tumbuhan dicabut dari tanah, maka lama-kelamaan akan layu seperti kangkung tadi ya. Kenapa kira-kira? Oke, betul, karena tidak mendapat nutrisi. Jadi kan akar itu fungsinya untuk menyerap nutrisi. Nah, ketika tumbuhan dicabut dari tanah, maka ia akan tidak mendapatkan nutrisi lagi. Jadi nanti lama-kelamaan akan layu. Kemudian yang kedua, tumbuhan apakah membutuhkan makanan? Ya. Ya.
Dengan cara apa? Fotosintesis. Fotosintesis, betul. Oke. Kalian tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang LKPD dan bahan ajarnya dikumpulkan dan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Baik. Tapo 1, tapo 2, tapo fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan secara sendiri ya. Waktunya 5 menit. Boleh langsung dikerjakan mulai dari sekarang. 5 menit ya, tidak boleh mencontek temannya. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Sudah selesai. Kalau belum, dikerjakan dulu. Tapo diam. Aku diam, mendengarkan. Baik, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Bagian Bagian-bagian tumbuhan. Ada apa aja? Bunga, buah, betul. Oke. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Baik. Oke. Kemudian ada hambatan tidak hari ini tadi saat mengerjakan? Tidak ada. Oke. Kemudian kalian sudah memahami materinya dengan baik atau ada yang masih bingung? Sudah paham? Baik. Kemudian apa yang akan kalian terapkan hari ini setelah mempelajari materi ini? Merawat tumbuhan. Jadi betul ya yang dibicarakan Mbak Nares tadi. Mari kita lestarikan tumbuhan karena tumbuhan memiliki peran yang sangat banyak. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum ditutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Kami resmi pada hari ini seperti kami mengampuni kesalahan kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, terima kasih Mas Reksa sudah memimpin berdoa. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat siang. Selamat siang.